pembelajaran walaupun tidak sempurna karena tidak langsung ditanggapi langsung oleh anak-anak, tapi minimal acuan dasar memberikan penilaian berdasarkan kegiatan tersebut sudah ada catatan kecil di dalam kertas saya. Ini 2 tahapan sudah kita lalui, kita masuk ke tahapan yang terakhir. Ini coba diaktifkan semuanya mic-nya. Bu Solika, oke? Iya, Pak. Pak Nana? Iya, Pak, siap. Pak Dufraini? Siap. Ya, Pak Dedi? Iya, Pak. Lanjut terakhir Bu Rahminingsi. Nah, ini macam tanya jawab ya. Lisan tentang sekilas bisa jadi tentang kegiatan terkait dengan perangkat kemarin atau hal-hal lain karena kami juga sudah punya rubrik panduan penilaian. Yang pertama untuk Bu Solika, apa yang Ibu pahami dari teori belajar? Enggak, Nak. Saya kerja dulu ya, Nak ya. Teori, Pak ya. Ya, teori belajar itu apa? Teori di sini ada beberapa macam ya, Pak, yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran, di antaranya Sini ayah ambil. Iya, enggak ini dia. Ini dia. Ini dia. Kemudian kognitivisme, kemudian ada teori humanistik, kemudian konstruksivisme dan ada teori belajar. Jadi dalam proses pembelajaran nanti teori-teori ini kita terapkan sesuai dengan KD yang akan kita bahas tentunya, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Sayang. Sini. Kira-kira kalau pembelajaran yang Ibu pakai di beberapa kegiatan per-teaching, teori belajar mana yang cenderung lebih banyak Ibu pakai? Ini saya kaitkan dengan RPP materi saja, jujur ya Pak ya. Ya. Ini yang saya pakai pada RPP 1, ini saya cenderung kepada teori humanistik Pak, memanusiakan manusia. Karena pada dasarnya jujur itu kan tidak bisa diukur dengan skor ya Pak, 1, 2, 3, itu nggak bisa ya Pak ya. Nah, jadi nanti misalnya ada salah satu siswa ketahuan menyontek misalnya seperti contoh gambar tadi yang saya tampilkan. Nah, jadi sebagai guru saya bertindak menegur siswa tapi bukan di depan kelas atau di depan kawan-kawan yang lain, tapi dengan cara saya panggil anaknya kemudian saya kasih arahan gitu Pak. Saya menggunakan teori humanistik Pak, memanusiakan manusia agar mental anak itu tidak kena walaupun sebenarnya dia memang bersalah begitu Pak. Oke. Lanjut Pak Nana, apa yang Bapak pahami dari teori belajar? Ya Pak. Ya, teori belajar itu apa tuh? Enggak, diamlah. Bang ngambil itunya biar nggak sakit. Halo? Pak sudah Pak, bentar Pak. Agak tersendat ini. Ya. Teori belajar itu apa? Teori belajar menurut saya ya Pak ya, konsep pengetahuan yang harus diberikan oleh seorang guru supaya proses pembelajaran tersebut pada dasarnya ketika belajar kita dapat menentukan arah pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita Pak. Kalau boleh disederhanakan menurut Bapak apa tuh? Itu kan menurut yang lain kan, menurut Bapak apa? Ya. Kalau boleh disederhanakan bahasanya, teori belajar itu apa? Teori mungkin lebih kepada Nah, oke lanjut. Dari dulu Pak. Ya. Hah? Gimana?
Oke. Nah, kemudian tadi ada beberapa teori belajar yang disebutkan oleh Bu Solika. Menurut Bapak, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak lebih cenderung memakai teori yang mana? Cenderung ke humanistik, Pak. Alasannya Dan apa? kognitif. Apa? Alasannya apa? Kenapa dipilih teori belajar itu untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan? Bagian mananya yang termasuk teori belajar tadi dari segi aplikasinya? Oke, Pak Dedi, Pak Nana silakan. Belum Pak Dedi belum? Cek, cek, cek. Gak terputus ini, Pak. Gimana ya? Sinyal Kedengaran, Pak? mungkin Pak. Sinyal mungkin Pak ini Pak. Tapi suara Pak Yana kedengaran, jelas. Oke, kita lanjut. Pak Dukhroini, apa yang Bapak pahami dari teori belajar? Halo? Ya Pak. Sinyal Pak nanti. Halo Pak Dukhroini, dengar suara saya? Dengar Pak, alhamdulillah Pak. Menurut Bapak teori belajar itu apa? Teori belajar itu apa? Teori belajar itu konsep pengetahuan atau rumusan pengetahuan yang dipakai untuk bagaimana siswa itu bisa menerima dalam kegiatan belajar. Jadi seperangkat infrastruktur itu yang kira-kira pas siswa itu bisa menerima dan bisa memahami itu. Memahami pembelajaran itu. Nah, itu Pak. Itu pemahaman saya, Pak. Ini pemahaman saya, Pak. Memang yang ditagih itu pemahaman Bapak kok. Oke. Yang bisa memahami itu, yang dipakai untuk bisa memahami. Dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira Bapak cenderung pakai teori belajar yang mana nih? Yang kognitif, Pak. Alasannya apa? Karena saya membahas tentang pernikahan, tentang misalnya kan ada pengertiannya. Pengertian berarti itu kognitif atau C1 atau C2. Kemudian juga rukun nikah misalnya itu menyebutkan rukun nikah itu menyebutkan, hukum nikah menyebutkan. Nah, itu saya pakai kognitif, Pak. John Piaget. Oke, Pak Dedi. Iya Pak, baik Pak. Pertanyaan yang sama, teori belajar itu apa? Dan apa teori belajar yang Bapak pakai untuk pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi atau kegiatan di peer teaching atau kegiatan yang lain di selama kegiatan PPG ini? Teori belajar itu merupakan konsep-konsep belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan terdiri dari berbagai macam teori belajar yang seperti sudah disebutkan sama Bu Solikah tadi, Pak. Kemudian ketika saya belajar menggunakan teori belajar disesuaikan dengan materi ajar yang akan saya sampaikan, yaitu menitikberatkan pada tujuan pembelajarannya. Ketika materi seperti yang saya sampaikan tadi, udah ditarik, lagi ditarik. Saya menggunakan teori belajar udah ditarik. Teoristik, Pak. Karena lebih kepada untuk ke siswa, terfokus kepada siswa untuk belajar mandiri, mengetahui, mencari informasi tentang pernikahan, kemudian dan outputnya yaitu agar siswa itu paham tentang pernikahan, kemudian nanti tentang dampak-dampak pernikahan apabila pernikahan di usia muda ataupun wanita yang hamil belum menikah. Jadi anak-anak bisa paham gitu, Pak. Jadi bisa meningkatkan
perilakunya untuk agar lebih baik lagi ketika setelah belajar tentang materi yang saya berikan gitu Pak. Oke, Bu Rohminingsi. Ini teori belajar, apa yang Ibu pahami dari teori belajar? Ya, baiklah ya. Tadi sepertinya sudah terangkum semuanya kayaknya. Ini menurut pemahaman saya ya Pak ya. Ya. Ya, kalau menurut pemahaman saya, bahasanya kalau teori namanya teori belajar itu ya sebuah konsep ya, sebuah konsep yang tentunya sudah ada yang dikemukakan oleh para ahli itu sendiri yang dari para ahli itu kan ada banyak teori-teori belajar tentang konsep-konsep belajar, kemudian kita sebagai guru itu memilih salah satu teori dari belajar itu yang akan kita terapkan atau yang kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran. Seperti itu Pak, menurut saya tentang teori belajar. Kemudian teori pembelajaran yang lebih banyak saya pakai itu ya tentang humanistik Pak, gitu ya, tentang humanistik. Kenapa? Terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu pengertian makna beriman kepada malaikat, di mana hal yang terjadi saat ini gitu ya, siswa kita gitu ya, ketika ulangan mungkin ya, itu kadang masih ada yang suka curi-curi Pak, gitu ya, suka curi-curi. Jadi ketika itu saya tidak menegur secara langsung mungkin ya di depan teman-teman yang lainnya, tapi mungkin saya akan mendekati siswa tersebut gitu ya. Saya akan mendekati siswa tersebut, kemudian saya sampaikan seperti itu. Jadi lebih ke humanistik supaya hatinya itu tidak berkecil hati gitu ya, tapi tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja Pak menurut pemahaman saya. Oke. Pak, tadi saya terputus Pak ya. Oke, coba Pak. Belum bisa jawab Pak terkait teori belajar. Mungkin di sini saya hanya menambahkan Pak, yaitu seperangkat bahan pembelajaran. Kepalanya nggak satu geru-geru menggambarkan realitas pembelajaran Pak. Untuk menggambarkan realitas pembelajaran itu aja Pak. Semuanya. Pak Nana ini bisa-bisa aja kok. Ya. Hiburan Pak, hiburan. Yang tadi dipakai saya untuk teori pembelajarannya yaitu lebih kepada kognitif dan humanistik Pak. Bagi kognitifnya yaitu lebih kepada anak untuk menggambarkan atau melafalkan tajwid seperti itu Pak. Kemudian untuk humanistiknya tadi kan ada permasalahan di sana Pak ya, permasalahan bagaimana seseorang yang tidak mampu membaca Al-Quran atau mampu membaca Al-Quran tapi membaca Al-Qurannya itu disalahkan gitu kan, sehingga mendapat dosa bagi dia gitu kan. Jadi kita arahkan bagaimana membaca Al-Quran ini dengan baik dengan menggunakan hukum tajwid begitu Pak. Mungkin kurang tepat Pak, mohon maaf Pak, blank Pak, aduh. Dimaafkan Pak Nana, dimaafkan. Oke, tadi dari Bu Solika mulainya duluan, sekarang Pak Nana lagi mulai duluan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Bapak. Ya, Pak, jangan saya Pak. ya, kenapa Pak urutan yang kedua di sini kan? Oh siap Pak. Ya, Bisanya Pak ya, kalau nggak bisa maaf Pak. Pertanyaan yang berbeda gitu maksudnya loh. Oke. Jadi tidak ada yang merasa dipojokkan dengan selalu ditanya nomor satu duluan. Ini Bu Solika yang nanti jadi korban terus kan? Ya, azas pemerataan untuk dapat beban untuk dapat yang pertama terus. Ya. Nah, ini akan ada. Ya, Bapak Ibu kan sudah belajar tentang tujuan pembelajaran. Nah, Pak Nana, kira-kira apa yang dipahami dengan tujuan pembelajaran yang harus mencakup komponen A, B, C, D? Tujuan pembelajaran itu diambil dari indikator pencapaian yang kita tentukan ya Pak ya. Nah ya, terus kita melihat dari
KI dan KD-nya, kemudian kita menentukan indikator pencapaian. Nah, barulah kita dapat menentukan tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Itu Pak, mungkin Pak. Oke, lanjut Pak Dukhraini. Yang ini. Terima kasih. Jadi kita belajar tentang rumusan tujuan yang mencakup komponen A, B, C, D. Ingat kan? Ada apa itu A, B, C, D di rumusan tujuan pembelajaran? Audience, Behavior, behavior, kondisional, conditional, dan degree. nah, ya, degree kira-kira bagaimana penyusunan dan kasih satu contoh rumusan tujuan yang mencakup komponen lengkap A, B, C, D tadi. Contoh Pak ya? Iya. Nah, tunggu dulu. Perumusan tujuannya bagaimana caranya dulu sehingga nanti bisa kita rumuskan contoh dari perumusan tujuan yang mencakup ya. Pertama Apa? tujuan tadi Maksudnya itu pertimbangan dalam merumuskan itu apa? Sehingga tercakup semuanya yang komponen A, B, C, D tadi. Oh, jaringan. Halo, Pak Dukhraini? Ini bukan sengaja mematung untuk bisa lanjut ke peserta berikut kan? Bukan sepertinya Pak, ini gangguan ini Pak. Jaringan Bapak. Oke. Lanjut. Pak Dedi, kira-kira apa dasar kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya melihat dari indikator, Pak. Ya. Pertimbangan melihat dari indikator. Kemudian apabila kita merujuk kepada tadi ABCD, maka tujuan pembelajaran harus ada ABCD-nya, Pak, yaitu audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Seperti punya saya, untuk yang tujuan pembelajarannya pertama, yaitu tentang menjelaskan pengertian pernikahan. Itu kan menjelaskan behavior, Pak, masuk. Kemudian dan dengan benar, menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Berarti dengan benarnya degree. Jadi sudah masuk itu, Pak, B dan D. Nggak harus berurutan kan, Pak, untuk kaitan ABCD-nya. Gitu, Pak, yang saya pahami. Oke, udah ya? Iya, Pak. Pak Dukhraini bisa lanjut? Lanjut Pak. Gimana Pak? Nah, pertimbangan kita menyusun tujuan pembelajaran apa? Pertama, tadi karena tujuan pembelajaran itu kan dia operasionalisasi dari indikator. Tentunya dalam menyusun tujuan pembelajaran itu pakai kata kerja operasional. Yang mencakup misalnya C1 misalnya, kemudian C2 yang aspek pengetahuan, kemudian sikap. Itu Pak yang saya pahami itu Pak, masalah tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak. Coba contohkan redaksi bahasa tujuan pembelajaran yang mencakup komponen yang 4 tadi, Pak. Yang Bapak punya aja sebutkan. Pertama, menjelaskan, siswa mampu menjelaskan pengertian nikah. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pernikahan. Kemudian siswa dapat mempraktekkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira itu Pak yang saya pahami Pak. Oke. Bu Rominingsi, apa Ya, dasar penyusunan dari tujuan pembelajaran apa? Iya, ini yang saya pahami lagi ini Pak. Bahasanya kalau tujuan pembelajaran itu sebelum kita buat tujuan pembelajaran tentunya kita melihat dari KI dan KD-nya terlebih dahulu ya. Ketika kita sudah melihat KI dan KD baru kita merumuskan daripada tujuan pembelajaran yang nantinya
akan mencakup ABCD itu tadi. Seperti itu. Kalau sebagai contohnya, kalau saya auden Pak, lebih kepada auden ketika di mana siswa itu masih sering kadang melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, sehingganya auden yang lebih saya tekankan ya. Mungkin itu Pak pemahaman saya tentang tujuan pembelajaran. Contohnya udah? Sudah. Lanjut ke Ibu Solika, pertanyaan yang sama. Dasar penyusunan tujuan pembelajaran dan contoh tujuan pembelajaran yang mencakup 4 komponen yang sudah Ibu bahas di perangkat pembelajaran kemarin. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum lahirnya tujuan itu posisi yang teratas itu ada KI ya, seperti yang disebutkan oleh Ibu Romi. KI kemudian turun ke KD. Nah, dari KD baru lahir indikator. Setelah indikator baru lahirlah tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran itu mencakup A, B, C, dan D. Yang A itu adalah audiens, itu adalah siswa. Kemudian B itu adalah behavior, ilmu yang dia dapat. Kemudian C adalah kondisional, model apa yang kita pakai, UBL misalnya, model yang saya pakai. Kemudian degree, tingkat capaiannya maksimal atau tidak. Ini satu contoh ya Pak, tujuan pembelajaran dari RPP saya Pak. Ya, siswa mampu. Siswa mampu itulah adalah audiensnya. Menjelaskan pengertian saja itu adalah behaviornya. Melalui model pembelajaran PBL itu adalah kondisional, kemudian degree-nya adalah bisa dengan bagus, dengan tepat, dengan baik. Begitu. Terima kasih Bapak. Oke. Ini giliran Pak Dukro ini lagi yang pertama. Siap. Ya. Yang penting sinyalnya aja Pak. Yang penting Ya, sinyalnya aja nggak hilang. Ada istilah-istilah HOT. HOTS itu maksudnya apa tuh? Istilah itu tuh komponen pemikiran yang pertama ada 4 yang saya pahami. Yang pertama adalah critical thinking. Kemudian itu berpikir tingkat tinggi ya. Pertama yang saya pahami itu ada critical thinking, ada kemudian communication, kemampuan berkomunikasi, kemudian kolaboratif, kemudian inovasi dan kreatif. Itu Pak ada 3, cuma ada kolaboratif, komunikatif, kreatif dan inovatif. Ada 4 itu yang saya pahami tentang high thinking itu, berpikir tingkat tinggi lah, kira-kira seperti itu Pak. Itu yang saya pahami Pak. Terima kasih. Oke. Kalau Pak Dedi HOT itu apa tuh? Ya Pak, baik Pak. HOTS itu berpikir tingkat tinggi Pak, High Order Thinking Skills bahasa Inggrisnya. Itu merupakan suatu keterampilan pembelajaran pada abad 21. Jadi ditekankan untuk pembelajarannya harus HOTS. Meliputi berpikir kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam pembelajaran. Jadi menggunakan siswa itu diminta untuk menalar lebih tinggi dan sehingga bisa membuat keputusan. Itu kayaknya Pak yang saya pahami Pak. Mohon maaf. Oke, Bu Rohmi. Iya Pak. HOT itu apa? HOT itu yang saya pahami adalah berpikir tingkat tinggi gitu ya, di mana berpikir tingkat tinggi ini tentunya tetap kita berikan pada siswa disesuaikan dengan kemampuan siswa, seperti itu Pak. Jadi ketika guru itu memberikan soal yang hot, yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi, itu tetap melihat kemampuan daripada siswa tersebut ya. Kemudian HOT itu sendiri ya terdiri dari 4 tadi sudah disebutkan ya, ada kritika, kemudian ada kolaboratif, kemudian ada komunikatif, kemudian ada juga yang inovatif. Seperti itu Pak, menurut pemahaman saya pemikiran HOT. Oke, Bu Solika. Baik Pak, untuk HOT itu sendiri adalah, benar kata Pak Dedi, itu adalah
pembelajaran di abad 21 ya Pak, yang mana siswa kita tidak boleh lagi berada di level HOTS, yang mana HOTS itu adalah berpikir tingkat tinggi yang memerlukan proses pemikiran yang lebih kompleks. Contoh misalnya menganalisis, mengevaluasi atau mencipta, apalagi untuk standar tingkat SMA dan SMK sederajat Pak. Jadi di situ untuk HOTS ini adalah memang siswa itu diminta untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana? Mungkin nanti bisa dikaitkan seperti pembelajaran tadi ya Pak, menggunakan pendekatan, misalnya berpikir, mengamati gambar, seperti itu Pak. Atau mengamati video sesuai dengan materi pembelajaran, gitu. Jadi memang siswa yang banyak memecahkan masalah itu siswa. Jadi guru sebagai fasilitator, begitu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Nana, pertanyaan yang sama, HOT itu apa? HOT itu mungkin seperti teman-teman yang lainnya Pak ya, itu terkait dengan berpikir tingkat tinggi, di mana ini bertujuan untuk mendorong para siswa melakukan penalaran tingkat tinggi, sehingga mereka itu Pak tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan. Mungkin mereka akan lebih kreatif lagi dan berpikir kritis lagi dalam menjawab atau apa istilahnya dalam menggali suatu permasalahan di pembelajaran Pak. Dan HOT ini memang sangat cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di abad 21 ini Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Oke, sedikit lagi. Ini terkait dengan HOT juga. Kira-kira dari mana kita bisa melihat kalau perangkat yang kita buat itu sudah perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada perangkat, kemudian apa lagi? LKPD, kemudian penilaian itu sudah perangkat yang HOT. Indikator itu dari mana bisa kita lihat kira-kira itu? Perangkat yang kita buat itu sudah termasuk perangkat ini. Hah? Untuk Pak Dedi. Pak Dedi dulu. Halo? Suara Pak Dedi. Suaranya mute. Mut. Pak Dedi. Speakernya belum aktif lagi, Pak. Bapak, dari mana kita bisa menilai perangkat pembelajaran kita itu sudah HOTS atau belum? Ya. Satu, ketika kita menyusun indikator, itu kan sudah bisa dijelaskan nih Pak, seperti dari tujuan pembelajaran. Andai kata seperti punya saya, tujuan pembelajaran pertama menjelaskan pengertian. Nah, di dalam tabel taksonomi Bloom itu masih masuk pada C2 karena masih menjelaskan, itu belum masuk HOTS. Kemudian yang selanjutnya yang tujuan pembelajaran yang ketiga seperti punya saya, yaitu menganalisis ketentuan pernikahan. Jadi sudah menganalisis. Ketika menganalisis berarti sudah HOT itu Pak, masuk pada C4. Ketika sudah menganalisis, maka kita harus membuat soal. Bagaimana soal itu bisa membuat yang HOT, siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi Pak ketika menjawab soal. Itu Pak landasan ketika memang bisa tahu perangkat kita sudah HOT atau belum. Maaf Pak. Saja. Oke, Bu Rominingsi, dari mana kita bisa tahu bahwa apa yang kita susun dari segi perangkat, kemudian LKPD sampai ke penilaian itu sudah termasuk perangkat yang HOT? Ya, baik Pak. Pada dasarnya nggak jauh beda dengan Pak Dedi ya. Ketika dari mana sebetulnya kita tahu kalau perangkat kita itu sudah termasuk perangkat yang HOT ya. Itu dari kita bisa melihat dari indikator atau KI-nya gitu ya. Ketika KI-nya itu baru pengetahuan, siswa mengetahui seperti itu ya. Itu berarti belum masuk ya perangkat kita, artinya belum masuk kepada perangkat yang HOT ya atau C1 gitu. Kemudian ketika siswa kita ini sudah diarahkan kepada untuk menganalisis ya, maka itu perangkat kita sudah termasuk daripada perangkat HOT karena sudah masuk pada perangkat C4 ya. Mungkin itu Pak
menurut saya. Lanjut, Bu Solika. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, bagaimana cara melihat perangkat itu bisa terlihat dia hot atau lots? Menurut saya simpel saja Pak. Kita berkiblat ke KKO yang digunakan untuk merumuskan IPK. Nah, kalau hot itu kan seingat saya ya Pak, dan insya Allah ini benar, dia berada di level C4 Pak. Tidak boleh di bawah C4 karena C3, C2 itu lots, tapi C4 ke atas itu hot. Gitu. Jadi dari ujung tombaknya itu di IPK itu, Pak. Ya, ketika itu tuh berada di pada C4 atau di mana gitu, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak Nana. Aduh, Pak, jawabannya sudah sama Bu Solihah. Mungkin Ya, saya hanya sekarang menambahkan. versi Bapak lagi. Ya, versi saya mungkin dari menganalisis KD, kita arahkan sudah mulai dari sudah ke arah hot, kemudian dari menyusun kisi-kisi soal sama kita sudah arahkan ke arah yang hot, mungkin memilih stimulus yang menarik dan kontekstual juga. Seperti itu Pak. Kemudian kita nanti pada akhirnya kita akan membuat soal yang benar-benar apakah soal itu sudah termasuk C4 atau hot atau bukan. Mungkin itu Pak. Oke. Terakhir ini. Pertanyaan yang sama Pak Dokter ini. Kalau saya Pak dari indikator ya, kemudian juga cakup ya dari indikator, jadi dilihat dari indikatornya, kemudian juga mencakup 6. Yang pertama mengingat, C1 mengingat misalnya, yang kedua C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Saya kira kalau itu mencerminkan C1 sampai C6 itu dalam satu perangkat pembelajaran, maka itu masuk dalam itu tadi, dalam kriteria hot tadi. Itu saja Pak penjelasan saya, tidak jauh dari kawan-kawan lah. Terima kasih. Oke, ini Bu Solika udah dapat giliran pertama ya. Pak Nana? Saya sudah juga. Sudah Pak. Rohmi yang belum. Pak Dedi juga sudah. Sekarang giliran Bu Rohma ini pertanyaan terakhir untuk semuanya. Deg-degan Pak, deg-degan. Masih ada Pak. Sudah dikasih aba-aba ya. Usahakan maksimal di bagian yang terakhir ini. Nah ini sebagai seorang guru, ini kan guru semuanya kan? Iya Ya. Pak. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana cara Bapak, Ibu menghadapi berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh anak-anak? Keanekaragaman itu bisa dari banyak hal. Dari taraf intelijensi, dari jenis kelamin, dari asal daerah, asal sekolah, supaya kegiatan pembelajaran kita itu bisa dinikmati, diikuti, dan disenangi oleh semua anak yang bervariasi, yang beraneka ragam tadi. Kira-kira apa yang mesti Ibu lakukan? Dimulai dari Ibu Rohmi Ningsih. Bagian pertama ini. Ya, semuanya dapat giliran yang pertama. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini yang pertama tapi yang terakhir ya Pak ya. Ya, pertanyaan untuk Ibu yang pertama tapi sekaligus yang terakhir. Ya, baik. Untuk menghadapi siswa, saya sebagai guru ya, untuk menghadapi siswa yang beraneka macam ragam ya, baik itu ya agamanya, kemudian budayanya, ya macam-macam segala macam itu, saya menyatukan kepada anak-anak itu merangkul Pak ya, merangkul mereka gitu ya, lebih cenderung saya ini lebih pendekatan tingkat usia mereka ya, di mana usia SMA atau SMK itu adalah usia yang memang mereka lebih banyak bisa untuk diajak untuk diskusi, untuk komunikasi seperti itu. Nah, saya merangkul mereka itu seperti itu. Jadi saya juga tidak membeda-bedakan entah itu sukunya apa gitu ya, entah dia itu dari golongan apa, itu saya tidak membedakan mereka, tapi saya menyatukan mereka ya, mengajak mereka misalnya untuk belajar bersama seperti itu ya, untuk belajar bersama itu tidak membeda-bedakan mereka gitu ya, untuk belajar bersama atau untuk bekerja bersama itu
mengajak mereka. Jadi di situ insya Allah di saya anak-anak itu nanti tidak merasa disisihkan ya, walaupun beda, misalnya beda budayanya gitu ya, beda sukunya gitu ya, beda apa namanya usianya mereka, saya rangkul ya, tidak membedakan itu. Mungkin itu Pak, kalau saya seperti itu, merangkul mereka tanpa beda-beda. Saya dulu Pak, biar sinyalnya nggak hilang Pak. Oke. Oh, yalah. Saya ini terkejar-kejar sinyal Pak, makanya saya dulu aja lah biar agak tenang. Oke, lanjut Pak Dukra ini. Jadi perbedaan peserta didik macam-macamnya tadi itu potensi ya, anugerah atau fitrah, artinya masing-masing itu bisa saling melengkapi, saling mendialogkan antara memang antara ada yang punya kelebihan, ada yang kekurangan, itu saling mendialogkan. Maka yang penting artinya pembelajaran itu harus direformulasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan juga tidak diskriminatif. Maka yang penting adalah model pembelajaran itu yang dalam teori abad 21 itu ada 4 itu. Ada yang PBL, PJBL, kemudian discovery learning, kemudian inquiry. Itu saya kira bisa dipakai dan beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Tujuannya adalah supaya bisa mengayomi semuanya. Saya kira itu Pak penjelasan saya. Terima kasih. Oke, lanjut Bu Solika. Biar sinyalnya nggak hilang. Iya, lanjut. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini menurut saya ya Pak, yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang mana pembelajaran kita rancang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Contoh, ini kan zaman milenial ya Pak, anak-anak suka banget itu main gadget. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa merancang apa kebutuhan peserta didik begitu. Misalnya siswa lebih senang belajar di luar kelas, di alam terbuka, itu mereka lebih bersemangat. Nah, jadi memang harus kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Menurut saya itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, ini mana? Silakan. Ya Pak, untuk menjawab keberagaman siswa tadi Pak ya, supaya meningkatkan antusias atau semangat belajar meskipun mereka berbeda latar belakang suku, bangsa, dan agama misalkan Pak. Nah, konsep yang saya tanamkan mungkin yang pertama adalah sisi keadilan sebagaimana tadi yang diutarakan Bu Romi, karena siswa akan merasa nyaman ketika kita perlakukan sama. Ketika kita tidak perlakukan sama atau tidak merasa mendapatkan keadilan seperti itu, maka siswa akan merasa tidak nyaman dan belajar pun jadi tidak enak bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah bil hikmah, kita rangkul, kita sayangi anak tersebut dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Jangan kita membeda-bedakan. Kemudian dalam menemukan siswa misalkan yang nakal Pak, kita dalam peneguran pun kita dengan kata-kata yang baik, yang santun. Ini akan memicu anak supaya anak tersebut tidak minder. Yang selanjutnya adalah wal mau'izatil hasanah. Kita memberikan contoh yang baik juga bagi mereka. Kita perlihatkan guru-gurunya pun harus baik gitu. Misalkan gurunya tidak menonjolkan satu suku atau yang lainnya, sehingga anak pun akan terpacu, termotivasi, mereka pun istilahnya tidak merasa perbedaan itu merupakan sesuatu hal yang menjadi hambatan bagi pembelajaran mereka. Mungkin itu Pak tambahan Pak. Terakhir Pak Dedi, gimana? Apa yang mesti Bapak lakukan untuk menghadapi keragaman dari peserta didik? Ya Pak, baik Pak. Peserta didik tentu banyak beragam karena memang memiliki latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, begitu juga sampai pengetahuan mereka yang berbeda. Namun sebagai guru kita pahami dulu teori individualisme ketika pembelajaran. Jadi kita lebih kepada berpusat kepada siswa, kemudian kita berikan motivasi lebih kepada siswa, andai kata dan penerapan itu berbeda-beda di setiap kelas juga, di setiap kelas tidak hanya berpusat pada siswa. Kadang setiap kelas seperti kami kalau di SMK Pak, itu di TBSM itu mayoritas laki-laki semua, biasa anak-anak bawa obeng, bawa macam-macam lah Pak alat itu.
Itu tentu beda ketika kami mengajar di kelas akuntansi yang notabene perempuan semua. Jadi model pembelajaran ketika mengajar pun kami harus melakukan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Karena apabila kami samakan maka tidak jalan, maka tidak bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Apabila merucut kepada salah satu siswa, andai kata memang ada siswa yang dia malas, kita dekati Pak, pendekatan. Kita bukan sebagai seorang guru yang hanya sekedar mengajar, tapi kita sebagai orang tua yang harus memahami siswanya. Oh ini kenapa nih? Dia dekati, coba diajak ngobrol baik, bagus. Kemudian coba di WA komunikasi. Oh dia ada permasalahan, dia curhat. Dari dengan pendekatan seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Dan apabila siswa itu nakal, kita berikan motivasi yang terus kepada siswa yang memang katakanlah kadang dikasih tugas tidak mau mengerjakan. Kita coba kasih hal-hal yang ringan, tugas-tugas yang ringan, kemudian kita kasih apes yang meriah pada dia. Jadi dia merasa diri dia semangatnya tinggi, dia merasa dia bagus, sehingga dia akan termotivasi untuk lebih belajar, untuk meningkatkan diri. Itu Pak, ketika kami terjun di lapangan sebagai seorang didik, apalagi di SMK yang beraneka ragam Pak. Itu saja. Oke, nah ini masing-masing peserta sudah dapat giliran pertama untuk ditanya dan rasanya sudah cukup. Semua tahapan kegiatan komprehensif sudah kita laksanakan, dimulai dari kemampuan baca tulis Al-Quran, membaca dan menulis, kemudian sudah dilanjutkan juga dengan cuplikan kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan umum yang telah Bapak Ibu peroleh selama kegiatan PPG sampai hari ini. Untuk hari ini mungkin cukup. Ada yang mau Bapak Ibu sampaikan? Silakan. Mungkin ini kok lama kali. Cukup Pak. Ada juga kesan seperti itu Pak. Mau maghrib. Mau maghrib awal, Pak. Ya. Tapi saya pribadi sangat tegang sekali Pak rasanya di awal karena termen sampai malam itu nggak bisa tidur Pak, kepikiran bagaimana ujian. Jadi kami ini ingatnya ketika kami kuliah dulu nggak